motor waktu itu. Kemudian pas lagi berbalik, ada mobil yang menghantam dia sampai akhirnya dia terpotong dua. Jadi ini korin dari Kecelakaan, seorang yang kecelakaan. Ruth, kenapa kecelakaannya? Kok dia bisa sampai kecelakaan di jalan raya itu? Apa ada yang gangguin dia? Atau Dia bilang sih lalai. Tapi lalainya ini ada faktor sesuatunya. Boleh saya tahu kenapa kamu berada di sini? Ada yang menahan dia di sini, Nam. artinya? Jadi ada sosok yang kuat yang memang menahan korin-korin di sini. Mereka kayak terperangkap. Semacam diperangkap gitu, semacam dikurung. Berarti ada sosok yang lebih kuat. Siapa, Ruth? Berarti ada sosok yang kuat yang nahan ya. Siapa itu? Dia nggak mau jawab. Dia makan, sosok kuat itu dia suka makan bangkai, Nat. Bangkai apa? Tikus. Tikus, kucing, ikan, kepiting. Tikus, kucing, ikan, kepiting. Berarti ada perairan di sini. Iya. Di belakang sana Masih ada aktif, Ruth. sungai. Oh iya. Sosok yang kuat itu di mana? Siapa dia? Siapa, Ruth? Dia hilang, Nat. Dia pergi. Sosok itu hilang. Kayaknya dia memang terlalu takut untuk membahas sosok itu. Tak jauh berbeda dengan informasi yang kami dapatkan dari sosok tersebut, sebuah kenyataan kelam akan seringnya terjadi kecelakaan yang tak jarang meregang nyawa para pengendara membuat jalanan depan pabrik tersebut kerap disebut-sebut sebagai jalur tengkorak. Wah, ini udah jalur tengkorak ini, Bang. Ini jalur tengkorak ini udah persis ini. Karena perbatasan juga antara Tangsel dan Depok. Tak dapat dipungkiri, kecelakaan yang kerap terjadi sebagian besar merupakan faktor kelalaian dari pengendara itu sendiri. Meski warga setempat kerap menghubungkan dengan faktor gaib dan pabrik terbengkalai ini, meski kebenarannya masih dipertanyakan. Belum lama lah malah. Yang jatuh dari motor, mukanya hancur. Ada, jadi memang mereka ngeblank. Karena aura mistis ini kan dari jarak berapa meter ya dari ujung tembok saya ini, itu memang terkenal mistis. Ya pasti kalau itu aura mistisnya udah pasti kentang. Jadi ya penyebab kecelakaannya ya itu, Pak. Rasa tanya kami akan keberadaan mitos tentang bau busuk yang dihubungkan dengan pertanda akan terjadinya kecelakaan semakin kuat. Hingga kami pun mulai menelusuri aula yang dulunya berfungsi sebagai tempat produksi kertas dalam skala besar. Di sebelah sana itu ada banyak sekali korin-korin. Mereka bentuknya banyak yang hancur-hancur, rusak-rusak. Ada yang nggak utuh, mukanya hancur, kepalanya gepeng. Ada juga yang tangannya putus, dan lain-lain. Dan beberapa juga di antara mereka ada semacam seperti siluman-siluman. Siluman apalah ini bentuknya aneh-aneh. Perkampungan, nah, perkampungan untuk goib ya. Yang goib-goib itu ngumpulnya jadi satu di sini, Bang. Mereka kaget begitu kita datang ke sini, apalagi ini ada banyak lampu, mereka kaget sekali. Ruth, aman, Ruth. Kita mendekat ke mereka, Ruth. Mereka menjauh. Tiba-tiba mereka pergi, terbang berhamburan kemana-mana. Mereka takut sama kita. Ada yang bisa kamu ajak komunikasi dulu nggak, Ruth?
Coba Ruth. Di atas sini ada yang berdiri. Di atas mesin ini. Di atas mesin ini. Ini ada laki-laki. Tapi badannya nggak terlalu banyak luka, Nat. Dia ada pergelangan, salah satu pergelangan tangannya putus. Apa ini korban kecelakaan juga, Ruth? Bukan. Kayaknya bukan. Ngapain dia di sini? Ruth, hati-hati, Ruth. Rudy. Boleh bicara sebentar? Oh. Miris sekali. Kamu tahu, Nat, dia ini tangannya ini dipotong. Tangannya dipotong. Di sini. Dia dipotong sama atasan. Sama bosnya gitu, Ruth. Gara-gara dia mencuri data-data dari perusahaan dan kemudian dia menjual itu ke saingannya. Dulu ada juga karyawan yang meninggal kecelakaan kerja, kan banyak bang, macam-macam namanya bekas pabrik ya. Pasti ada aja peristiwa kerja, kecelakaan kerja, ada yang meninggal, ada yang kena potong tangannya kena mesin lah, yang itu lah, masih banyak. Kapan itu? ...1980. Terus kamu meninggal kenapa? Atasannya mengutus seseorang untuk ngeracunin dia. Dan kemudian tentang kematiannya itu disamarkan sebagai kelelahan bekerja. Terus dia ngapain di sini, Ruth? Apa yang dia lakukan? Kenapa dia masih di sini? Ini kan kejadian udah lama sekali. Terus kenapa kamu masih di sini? Sama kayak kasus si tangan capit tadi. Ada sosok kuat yang nahan korin-korin tuh di sini. Dia salah satunya yang nggak bisa kemana-mana, Ruth. Berarti orang yang kecelakaan itu karena sosok kuat itu ya. Dan juga dia nahan-nahan korin. Bukan. Jadi di sini ada dua sosok.